Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, peserta Sematren Ramadan virtual tahun 2021 atau 1442 Hijriah. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fatahu ya alim, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia sehingga hari ini, hari Senin 3 Mei, kita masih bisa diberi kesehatan walafiat lahir dan batin. Salawat juga salam terlimpah curahkan ke pangkuan baginda Rasul yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga sahabat tabi'in tabi'at, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang berbahagia, yang Bapak banggakan, Bapak cintai, yang dirahmati oleh Allah. Hari ini materi yang akan disampaikan tentang akidah akhlak, sesuai dengan perintah yang dimuat dalam jadwal beberapa waktu ke belakang. Berbicara akidah, tentu di telinga kita semua tidak asing lagi, karena di beberapa kesempatan, barangkali mungkin di tingkat menengah pertama MTS SMP sudah disinggung hal itu. Dalam hal ini Bapak akan mengulas kembali dan akan menjadikan sebuah materi uji nanti di akhir acara Sematren virtual ini. Pertama, akidah. Secara singkat, akidah artinya adalah keyakinan. Asal kata dari akodo, yu'akidu, akidatan, akdan. Simpul, perjanjian, pertalian, dan kokoh. Dari arti tadi di atas jelas ada kata simpul berarti perekat, perjanjian berarti bersatu, kokoh berarti kuat. Jadi akidah itu sesuatu yang kokoh, kuat, dari dasar hingga ke atas. Dalam kaitannya dalam hukum Islam, akidah Islamiyah tentu adalah sebuah keyakinan yang mendasar dan kuat tentang keesaan Allah dan seluruh makhluk ciptaannya. Sekali lagi, keyakinan yang kuat dan kokoh tentang keesaan Allah dan seluruh makhluknya atau ciptaannya. Dalam hal ini kita selaku mukallaf harus yakin dan sangat yakin, tidak perlu ada keraguan sedikit pun bahwa Allah adalah Tuhan kita yang menciptakan kita dan semuanya, baik yang gaib maupun yang nyata, yang sekarang terjadi maupun yang kelak akhirat yang belum terjadi. Semuanya ada dikarenakan Allah menciptakannya. Dan ketika kita selaku orang mukmin belum yakin sepenuh hati, ada rasa bimbang, maka dapat dikatakan akidah kita belum sempurna atau mungkin cacat di mata Allah. Nauzubillah. Ketika kita masih ada rasa ragu, apakah benar Allah itu ada, apakah benar Allah itu kuasa dan sebagainya, itu sangat miris sekali ketika anak usia SMK masih berpikiran seperti itu. Ya, kita selaku orang mukmin di bawah naungan Nahdlatul Ulama Al-Asy'ariyah, tidak semestinya dan tidak sepatutnya ada kalimat-kalimat apakah Allah itu ada, Allah itu di mana, seperti apa wujudnya dan sebagainya. Tidak perlu dilontarkan kata-kata seperti itu. Karena kita sudah yakin sejak kecil, dibimbing oleh orang tua masing-masing, juga oleh beberapa ustazah barangkali, harus meyakini sepenuh hati, tidak boleh ragu. Dan kalau sampai ragu, bisa tergelincir kepada yang dinamakan sebagai kafir kesananya. Nauzubillah. Ya. Anak-anakku, Bapak yakin kalian semua kelas 10 sudah memiliki keyakinan yang sangat kuat, baik AKL, TB, TBSM 1, TBSM 2. Karena terbukti sampai sekarang tidak ada istilahnya anak-anak yang protes
ke sekolah terkait tentang agama Islam. Berarti terbukti bahwa kalian memang betul-betul yakin Islam itu benar-benar agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, tidak dipungkiri setiap orang kadang-kadang lemah iman atau kuat iman itu memang wajar. Karena seperti kita ketahui, kadang-kadang nafsu itu memberikan sebuah jalan yang agak sedikit melenceng ke dalam sesuatu yang tidak dibenarkan oleh agama. Namun kita harus terus berusaha untuk menguatkan terus keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Sehingga apapun yang terjadi, kita tidak akan tergelincir akidahnya, tidak tergelincir tauhidnya, hanya menyembah kepada satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan semua. Di beberapa pondok pesantren dulu ketika masih usia ibtida mungkin ya, ataupun masih diniyah, suka diajarkan terkait aqaidna iman, bahkan dinadomkan. Ini Bapak akan sedikit mengulas beberapa nadoman yang sempat dulu dinadomkan, dinyanyikan bareng-bareng bersama teman-teman sebaya. Namun ketika salah, mohon maaf ya, karena memang sudah lama, jadi agak sedikit mungkin lupa-lupa ya, seperti itu. Ari aqaidna iman eta aya 50 perkara, 20 anu wajib di Allah, 20 anu mohal di Allah, hiji nu weunang di Allah. Jadi jumlah 40, hiji opat nu wajib di Rasul, opat nu mohal di Rasul, hiji nu weunang di Rasul. Jadi jumlahna salapan sareng 40 hiji. Jadi jumlah sadayana 50. 20 wajib di Allah, 20 mustahil di Allah, dan 1 wenang di Allah. Zaiz fi'lu kulli mumkin au tarkuhu. Allah itu bebas mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu sesuai kehendak Allah. Membalikan sesuatu hak Allah, sifat zaiz bagi Allah. Kemudian Rasul ada 4 wajib, mustahil 4, 1 zaid atau wenang di Rasul ada 1 juga. Dirangkum dalam sebuah nadoman, wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu binafsihi wahdaniyat kudrat irada, ilmu hayasama basar kalam qadiran muridan, aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Itu mungkin ya, beberapa teman-teman atau anak-anakku sudah bisa paham, dengan mungkin ada yang berbeda-beda, tidak apa-apa. Yang jelas minimal selaku siswa SMK Ma'arif NU Banjar harus tahu apa saja yang disebut dengan aqaidah iman. Ada 50 perkara yang tadi kalian harus bisa. Nanti disambung dalam soal ya setelah ini. Kemudian ketika akidah sudah mantap, sudah yakin sepenuh hati, yakin tidak ada keraguan, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak boleh kita mempersekutukan, tidak boleh kita ragu-ragu, tidak boleh. Ya. Karena dosa yang paling besar tidak akan diampuni oleh Allah adalah mensekutukan, musyrik. Ya. Itu yang tidak akan diampuni oleh Allah. Mungkin yang lainnya bisa ditebus dengan cara taubat yang lainnya, tapi kalau musyrik, nauzubillah, ya, tidak boleh. Kemudian kita akhlak, akidah akhlak. Akhlak itu sebuah perilaku, sebuah sikap, ya. Akhlak ada 2, ada akhlak mazmumah, ada mahmudah, baik dan buruk. Tentu kita selaku orang yang sudah memiliki pemahaman di bangku menengah pertama telah tahu mana hal buruk, mana hal baik, dan jelas kita itu mampu sebenarnya untuk mempraktekkan hal-hal yang baik dan membuang yang buruk. Namun di lapangan kan ternyata tidak sedikit anak-anak yang masih
sering lupa atau mungkin bahkan terpaksa melakukan hal-hal yang sifatnya tidak baik atau tercela. Dalam hal ini ya, Bapak ingin menghimbau kepada semuanya saja, tidak memilah-milah. Kalian selaku orang yang berpendidikan, yang memiliki ilmu dunia maupun ilmu akhirat, harus bisa memilih sesuatu yang tidak baik, yang kurang baik, tolong tinggalkan. Kita menggunakan atau pakai jalur yang baik-baik saja. Karena insya Allah apapun yang kalian tanam, maka kelak akan kalian panen. Jadi jaro'atanu aina akan dipanen isukan. Manena aina tandurnya padi, pasti panen pun padi, tidak mungkin panen singkong seperti itu, ya. Makanya mumpung masih muda, masih remaja, yuk tanamkan yang baik-baik supaya kelak dewasa panen yang baik-baik. Kemudian kenapa akidah selalu disandingkan dengan akhlak? Tidak ada materi akidah hadis, akidah Quran dan sebagainya, tidak ada. Kenapa? Karena ada korelasi antara akidah dan akhlak. Seseorang yang memiliki akidah yang benar sesuai dengan syariat Islam, maka pasti akhlaknya akan baik. Juga sebaliknya, ketika akhlaknya buruk, berarti akidahnya pun tidak begitu baik, tidak sehat. Makanya akidah akan menyebabkan atau akan timbul dari perilaku atau dilihat dari perilaku. Perilaku seorang itu tidak baik, akidahnya pun insya Allah kurang baik. Ya, jadi ketika akhlak sudah baik, cerminan akidahnya pun insya Allah kemungkinan baik. Contoh saat pandemi ini, banyak sekali polemik di masyarakat, di medsos ataupun di yang lainnya. Banyak beberapa segelintir golongan umat Islam yang mempermasalahkan pembukaan mal, wisata, sekolah, ibadah dan lain-lain. Itu ada problematika khusus, dimana kenapa kalau pusat belanja itu dibuka, dibiarkan, itu tempat ibadah seolah-olah dibatasi dan dipersempit gerak-geriknya. Karena gini, menurut Bapak pribadi, ketika kita memiliki akidah yang kuat, yang benar, yang betul-betul sesuai dengan syariat Islam, maka tadi akhlaknya pun akan baik. Ya kenapa orang ke masjid dibatasi, bahkan mungkin menggunakan masker, sajadah masing-masing? Kenapa? Karena memang dia memiliki akhlak yang baik. Sebaliknya, ketika kita lihat di perbelanjaan ataupun di wisata, sedikit sekali orang yang memiliki akhlak yang baik terhadap aturan pemerintah tentunya. Banyak orang-orang yang tidak menggunakan masker, berkerumun dan sebagainya lah. Itu bukan rahasia lagi. Tetapi ketika masuk masjid, maka dia akan kembali. Oh ingat, iya, aku sudah berakidah, aku sekarang akan sholat bertemu dengan Tuhanku Allah. Maka harus memiliki akhlak yang baik, adab yang baik. Karena kan dalam sebuah firman Allah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan Rasul Nabi Muhammad, juga pemimpin di antara kamu. Dan jika ada perselisihan di antara kamu, maka kembalikanlah kepada Allah. Insya Allah setelah itu akan ada baiknya. Quran surat An-Nisa ayat 59. Dari sana jelas selaku orang mukmin harus taat kepada Allah, kepada Rasul, juga kepada ulil amri, pemerintahan yang sah. Maka ketika kita seolah-olah ingin menyalahkan atau mungkin bahkan ya sedikit untuk mengacaukan negeri ini, nauzubillah, berarti telah keluar daripada firman Allah yang tadi. Selaku orang mukmin yang beriman, yang memiliki akhlak yang baik, harus ada rem. Boleh mengkritik tetapi ada batasnya. Karena kita tahu pemimpin eksekutif lembaga di paling atas sana juga tidak serta-merta orang-orang yang los blong terhadap agama.
Kita tahu Pak Wakil Kiai Haji Ma'ruf Amin, tidak mungkin beliau memiliki kebijakan pandangan yang semena-mena ataupun bahkan di luar koridor agama, tidak mungkin saya kira. Dan hakul yakin semua kebijakan yang dibuat oleh pemerintah semata-mata untuk kepentingan bersama rakyat Indonesia. Umpama adapun itu untuk hal-hal yang lain, kepentingan semata, golongan dan sebagainya, ya sudah, serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak usah repot. Ya, daripada capek-capek berteriak tingkah laku yang tidak benar, malah nanti nambah-nambah perkara dan sebagainya. Kalau memang ada hal-hal yang tidak baik tadi di atas, kembalikan kepada Allah jika ada perselisihan di antara kalian. Maka insya Allah akibatnya kemudian akan timbul sebuah hikmah kebaikan. Bapak menghimbau kepada seluruh anak-anakku, siswa-siswi SMK Maarif NU Banjar harus terus mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan arahan dari beberapa instansi, khususnya di Pemkot Kota Banjar. Mudah-mudahan di materi kali ini ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Kebaikan, kebenaran itu hak Allah, ada kesalahan, kekhilafan itu murni dari Bapak pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.